Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kebaktian hari Sabat saat ini sekaligus ibadah syukur dalam rangka ulang tahun GKJ Wonosobo Timur yang ke-23. Marilah kebaktian ini kita kuduskan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan melalui lantunan Kidung Jemaat 395. Kita pujikan bait 1 dan bait 2. Betapa indah harinya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam Injil Matius pasal 22. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Demikian sabda Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian sabda Tuhan mengingatkan dan menguatkan akan kehidupan setiap umat Tuhan untuk hidup dalam kasih Tuhan dan hidup saling mengasihi. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berupaya untuk melakukan sabda Tuhan itu. Dan dengan kerendahan hati kita mengaku di hadapan Tuhan dan di depan sesama bahwa kita belum mampu melakukan sabda Tuhan ini dengan sempurna. Oleh karena itu, marilah kita mengungkapkan segala penyesalan, pertobatan akan segala dosa kita. Bersama-sama kita lantunkan Kidung Jemaat 281, kita pujikan bait 1 dan bait 2. Segala benua dan langit penuh. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan, menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di hari Sabat ini ya Tuhan, kami umat milik-Mu datang kepada Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, atas segala karya penyertaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Pemeliharaan yang Tuhan lakukan atas kehidupan kami umat-umat Tuhan. Di hari Sabat ini kami datang kepadamu dalam ibadah, baik ibadah hari Sabat maupun ibadah syukur ulang tahun GKJ Wonosobo Timur yang ke-20
3 tahun. Mengucap syukur Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami jemaat Tuhan. Engkau mencukupi akan kebutuhan hidup kami hari demi hari. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Secara khusus, kami mengucap syukur sebagai gereja Tuhan yang senantiasa Tuhan tuntun sejak 14 Mei tahun 1998 sampai saat ini Mei 2021. Tuhan, berkat-Mu kami terima, kami sambut dengan ungkapan dan ucapan syukur. Segala karya pelayanan kami juga Engkau tuntun, Engkau naungi, dan Engkau berkati. Sekalipun banyak kekurangan, kelemahan, bahkan kesalahan yang terjadi dalam kehidupan kami, tetapi kasih Tuhan sungguh senantiasa kami rasakan. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami juga senantiasa bersandar di dalam kami melanjutkan karya agung Tuhan di tengah-tengah pelayanan gerejamu ini. Mampukan kami, baik kami yang sudah berusia lanjut, kami sebagai warga dewasa, kami sebagai warga pemuda, maupun kami sebagai warga anak-anak, semua kami mohon berkat Tuhan, supaya Tuhan menuntun setiap langkah kami, memiliki kerinduan, kemampuan dan kemauan untuk melayani Tuhan dengan baik. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sekiranya pada saat ini dalam keadaan sakit. Semua kami mohonkan berkat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi kehidupan bangsa negara kami yang sampai saat ini masih bergumul adanya COVID-19. Tuhan, tolonglah bangsa ini, mampukan keluar dan bebas dari COVID-19 oleh karena kasih kuasa dan kemurahan-Mu. Inilah Tuhan, doa syukur, doa syafaat kami yang kami naikkan dengan penuh iman dan harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mohon ampun Tuhan akan segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan ungkapan syukur kita berupa persembahan, di mana pada saat ini persembahan kita akan kita wujudkan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah persembahan kantong mingguan, dan yang kedua adalah persembahan syukur dalam rangka hari ulang tahun GKJ Wonosobo Timur yang ke-23. Oleh karena itu semuanya akan kita persiapkan dan semua kita persembahkan untuk keluhuran nama Tuhan. Terlebih dahulu kita sambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Injil Matius pasal 6 ayat 33, demikian sabda Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian sabda Tuhan.
Jemaat yang terkasih, jalannya persembahan kita iringi lantunan kidung jemaat 337, kita pujikan bait 1 dan bait 2. Betapa kita tidak bersyukur. Saudara-saudara yang terkasih, marilah persembahan kita pada saat ini kita aturkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada ibadah ini kami umat milik Tuhan mengaturkan ungkapan syukur kami kepadamu. Kuduskanlah, berkatilah persembahan ini. Tuhan, dengan kekudusan dan berkat-Mu, persembahan ini menjadi alat yang baik dan hidup. Menjadi alat di dalam umat-Mu melaksanakan karya agung-Mu di dalam setiap pelayanan kami, umat Tuhan, jemaat Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa, memohonkan berkat Tuhan, kiranya tercurah di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Di dalam mereka berkarya dan bekerja, lindungilah, berkatilah. Mereka yang bekerja sebagai buruh, mereka yang bekerja sebagai pedagang, sebagai petani, mereka yang berwira swasta, hamba-Mu yang
bekerja di lembaga swasta maupun di lembaga pemerintahan, semua kami mohonkan berkat di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jemaat-Mu juga mengaturkan persembahan khusus di dalam rangka ulang tahun GKJ Wonosobo Timur yang ke-23. Berkatilah dan kuduskanlah Tuhan. Pada saat ini kami hendak menyambut kebenaran sabda-Mu. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan seru doa syukur kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita sambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam surat 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. Demikian sabda Tuhan. Pelayan-pelayan perjanjian baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Ataukah perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat perjanjian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan dari kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran.
Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu, ini sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Selanjutnya kita juga akan membaca di dalam Injil Yohanes, pasal 17 ayat 11b. Injil Yohanes 17 ayat 11b. Demikian sabda Tuhan. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang menyambut sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, tema khotbah pada perayaan ibadah minggu ini, pelayanan gereja intergenerasi. Pelayanan gereja intergenerasi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, gereja adalah kehidupan bersama religius yang berpusat pada karya penyelamatan Allah di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Sebagai sebuah kehidupan, maka gereja harus memiliki tanda-tanda kehidupan itu sendiri. Dan religius berarti kehidupan rohani gereja itu harus tetap ada, dibangun dan dikuatkan oleh setiap umat Tuhan. Kehidupan religius kita adalah kehidupan yang berharga di mata Allah. Tidak ada kehidupan yang tidak berharga di mata Allah. Maka setiap kehidupan gereja itu harus ditata sedemikian rupa dengan serius dan sungguh-sungguh, sehingga kehidupan religiusitas gereja itu tetap ada, terus ada di dalam perjalanan panjang hidup dan kehidupannya. Sekalipun ketika gereja hendak mewujud nyatakan kehidupannya di tengah-tengah dunia ini, banyak sekali hambatan, tantangan yang bisa kita hadapi sebagai gereja.
tantangan, hadapan yang ada dalam kehidupan kita ini bisa datang dari luar gereja, bisa juga datang dari dalam gereja itu sendiri. Bahkan hambatan dan tantangan gereja bisa ada di dalam diri pribadi kita sendiri. Di dalam kita membangun, mengembangkan kehidupan gereja. Sejarah gereja membuktikan bagaimana ketika gereja mula-mula menghadapi tantangan yang pada waktu itu tantangan dari luar gereja. Banyaknya pengolok-olok, pengejek-pengejek kepada pengikut-pengikut Kristus. Aniaya-aniaya yang diberikan kepada pengikut-pengikut Tuhan. Hambatan tersendiri bagi gereja pada zamannya. Sekalipun di dalam kehidupan gereja mula-mula luar biasa indahnya dan kokohnya. Di dalam gereja mula-mula membangun kehidupan gereja dengan kesatuan dan kebersamaan. Sekalipun gereja mula-mula menghadapi tantangan yang berat, hambatan yang luar biasa. Dan gereja-gereja pada saat ini juga masih bisa menghadapi tantangan dalam berbagai bentuk dan banyak hal yang datang dari luar gereja. Tetapi tantangan yang sesungguhnya lebih berat lagi ketika itu muncul di dalam kehidupan gereja itu sendiri. Misalnya saja, ketika dalam kehidupan gereja ada beda pendapat, beda pandangan ketika mengungkapkan pikiran-pikiran untuk kehidupan gereja. Beda pandangan, beda pendapat yang sebenarnya menjadi kekayaan gereja, tetapi justru bisa menjadikan gereja itu terpecah. Itulah tantangan, hambatan kita. Tetapi ketika hal yang demikian disyukuri bersama, disadari, itulah kekayaan yang Tuhan berikan kepada setiap jemaat. Dan harus ditangkap dengan rendah hati, dengan baik. Ketika gereja dibangun dalam keindahan, dalam kekokohan, dalam kesatuan dan kebersamaan, sekalipun ketika kita beda pendapat, kita beda pandangan. Di dalam Tuhan bisa disatukan dalam sebuah kesatuan kedamaian hidup bergereja. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil ketika setiap diri kita mau membuka diri untuk membangun kehidupan gereja dalam damai sejahtera. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, secara khusus pada saat ini, khususnya GKJ Wonosobo Timur berulang tahun yang ke-23 tahun. Tepatnya 14 Mei tahun 2021 ini. Baiklah, setiap kita mengingat bagaimana Tuhan merenda kehidupan jemaat GKJ Wonosobo Timur selama 23 tahun ini. Banyak hal, banyak warna yang ada di dalam kehidupan gereja. Tetapi satu hal yang senantiasa harus kita lakukan di dalam membangun kehidupan gereja dan iman kita bersama adalah, mari kita bangun gereja Tuhan ini dengan semangat kesatuan, semangat kebersamaan,
saling menopang, saling menolong, saling memperhatikan dan saling membangun satu dengan yang lain. Dengan rendah hati setiap diri kita jemaat Tuhan, baik jemaat Tuhan yang sudah dalam usia lanjut, jemaat Tuhan sebagai warga dewasa, jemaat Tuhan sebagai warga pemuda atau jemaat pemuda, maupun warga gereja sebagai warga anak-anak, mengakui, menyadari kita ini memiliki kelemahan, kekurangan satu dengan yang lain. Tetapi kita juga memiliki kelebihan yang diberikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita bersama. Bagaimana setiap kelebihan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menutupi segala kekurangan dan kesalahan kita dalam membangun kehidupan gereja. Tahun 2021 ini GKJ Wonosobo Timur mengambil tema pelayanan gereja intergenerasi. Itu memiliki maksud supaya kehidupan gereja kita ini dibangun secara bersama-sama oleh lintas generasi gereja. Generasi yang sudah dapat disebut sebagai generasi tua bisa memberikan teladan yang baik, benar terhadap generasi dewasa, generasi muda, dan generasi anak. Dan setiap pelayanan gereja itu melibatkan semua generasi gereja ini. Para warga gereja yang sudah sepuh, jangan sekali-kali alergi melibatkan warga dewasa, warga pemuda, dan warga anak dalam pelayanan gerejawi. Demikian juga warga dewasa, warga pemuda, dan warga anak jangan pesimis ketika ambil bagian dalam pelayanan kehidupan gereja kita. Setiap intergenerasi gereja adalah generasi yang semuanya dipakai oleh Tuhan untuk membangun gereja kita ini. Maka saya sangat berharap khususnya kepada keluarga-keluarga jemaat Tuhan GKJ Wonosobo Timur, baik warga dewasa yang memiliki putra-putri, baik itu masih dalam usia muda maupun anak-anak. Mari libatkan anak-anak Bapak Ibu itu untuk terlibat dalam kehidupan pelayanan gereja. Jangan sembunyikan anak-anak Bapak Ibu hanya di rumah saja, tidak terlibat dalam kehidupan gereja. Bukankah masa depan gereja juga terletak pada kaum muda dan kaum anak-anak? Maka kaum muda dan kaum anak-anak harus dilatih sedini mungkin mau terlibat dalam pelayanan gerejawi. Secara pribadi saya mengamati masih ada warga gereja yang tidak memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk mau terlibat dalam pelayanan gereja. Oleh karena itu pada saat ini secara khusus saya mengajak kepada warga gereja dewasa yang memiliki putra-putri baik pada usia muda maupun anak-anak. Latihlah mereka untuk terlibat dalam pelayanan gerejawi. Mungkin dari pelayanan yang masih dipandang kecil, tetapi itu sangat berharga. Misalnya dalam ibadah gerejawi
Anak-anak dilatih untuk mengedarkan kantong persembahan. Dilatih dalam hal yang sederhana dulu. Yang selama ini yang mengedarkan kantong persembahan hanya kaum dewasa, tetapi saya mengajak anak-anak pun mulai dilatih ambil bagian dalam pelayanan gerejawi, secara khusus dalam ibadah gereja. Libatkan mereka, sekalipun hanya membawa kantong persembahan dalam ibadah-ibadah gerejawi atau bentuk pelayanan yang lain. Yang jelas anak-anak kita harus dilatih dan dididik untuk ambil bagian dalam pelayanan gereja. Kembali kepada jemaat Tuhan, baik itu warga gereja dewasa maupun adiuswo, yang dalam kehidupan bergereja menjadi teladan bagi kaum muda dan anak-anak. Kalau dalam sistem pendidikan nasional kita mengenal salah satu ungkapan ajaran Ki Hajar Dewantoro, walaupun dalam bahasa Jawa, ing ngarso sun tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Jadi setiap kita yang dipakai oleh Tuhan, baik sebagai pelayanan khusus maupun para orang tua, ketika dijadikan menjadi teladan di depan, itu menjadi teladan yang baik bagi kaum dewasa, kaum muda, dan kaum anak-anak. Menjadi teladan yang baik, teladan yang bijaksana, dan teladan yang bertanggung jawab. Ing madya mangun karso, bagaimana di tengah-tengah juga bisa mengikuti perjalanan hidup bergereja juga dengan baik. Tutwuri handayani, ketika ada di belakang mengikuti yang di depan. Dan semua itu dibangun untuk membuahkan sebuah kesatuan kehidupan gereja kita. Bagaimana kaum anak-anak, kaum muda sangat percaya kepada kaum dewasa dan adiuswo. Dan kaum dewasa, kaum adiuswo, warga dewasa, warga adiuswo pun mau percaya kepada anak-anak, bahwa anak-anak pun dipakai oleh Tuhan untuk membangun kehidupan gereja. Beri kesempatan kepada anak-anak dan percayakan anak-anak Tuhan itu bisa, mampu melakukan karya pelayanan agung Tuhan. Sebagaimana sabda Tuhan yang kita terima pada saat ini melalui 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Rasul Paulus memberikan pengajaran kepada jemaat di Korintus supaya setiap jemaat itu mau ambil bagian dalam pelayanan yang baik di depan Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Setiap bagian-bagian umat Tuhan bersatu padu membangun gereja. Paulus mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi umat Tuhan yang mau peduli membangun kehidupan gereja ini secara bersama-sama, baik lintas usia, lintas generasi, saling mengakui dan menyadari bahwa kita semua dipakai Tuhan dalam pelayanan gereja. Maka sekali lagi, dalam rangka ulang tahun yang ke-23 ini, saya mengajak setiap jemaat Tuhan
di GKJ Wonosobo Timur mau menjadi pribadi-pribadi yang peduli terhadap kehidupan gereja melalui tindakan nyata pelayanan gereja yang bersifat intergenerasi. Semua generasi terlibat dan melibatkan diri demi pembangunan gereja Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam rangka ulang tahun yang ke-23 GKJ Wonosobo Timur, kita semua jemaat Tuhan sungguh mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih, penyertaan dan berkat-Nya yang tercurah di dalam perjalanan panjang GKJ Wonosobo Timur. Adapun wujud sukacita kita dalam rangka ulang tahun yang ke-23, pada saat ini kita akan mengadakan pemotongan tumpeng dan pemotongan roti ulang tahun. Yang pertama kita akan lakukan pemotongan tumpeng. Pemotongan tumpeng akan dilayankan oleh Bapak Endro Cahyono selaku Ketua Majelis GKJ Wonosobo Timur, yang nanti secara simbolis akan diberikan kepada Ibu Sumiharti. Oleh karena itu, saya undang Bapak Endro Cahyono dan Ibu Sumiharti untuk berdiri di depan saya. Bapak Ibu yang terkasih, tumpeng yang ada di depan kita menjadi simbol sukacita kita atas segala kasih karunia Tuhan, rasa syukur kita kepada pertolongan Tuhan. Maka tumpeng ini akan kita pecah dan kita bagikan sebagai wujud kesatuan dan kebersamaan umat Tuhan di GKJ Wonosobo Timur. Kepada Pak Endro Cahyono dipersilakan. Inilah
tumpeng simbol ungkapan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sukacita kepada Tuhan atas ulang tahun GKJ Wonosobo Timur yang ke-23. Tuhan memberkati. Ya, dipersilakan. Ya. Untuk Pak Endro dan Bu Sumiarti dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita juga akan melakukan pemotongan roti ulang tahun yang akan dilayankan oleh Bapak Toto Sutaryanto yang nanti akan diaturkan kepada Bapak Ispartono. Dipersilakan Pak Ispartono dan Pak Toto. Roti ulang tahun di depan kita sebagai bagian ungkapan syukur kita, sukacita kita kepada Tuhan atas kasih pertolongannya menyertai dan memberkati kehidupan GKJ Wonosobo Timur yang ke-23 tahun. Dipersilakan Pak Toto. Roti yang telah kita potong ini menjadi simbol ungkapan syukur dan sukacita oleh karena berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita GKJ Wonosobo Timur. Dipersilakan. Tuhan memberkati. Dipersilakan untuk duduk kembali. Diletakkan di belakang. Jemaat yang terkasih, ungkapan dan ucapan syukur sederhana yang kita lakukan secara simbolis, baik melalui pemotongan tumpeng maupun pemotongan roti ulang tahun, kiranya melengkapi sukacita kita sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan, GKJ Wonosobo Timur. Betapa luar biasa Tuhan merenda kehidupan kita. Sejak 14 Mei tahun 1998 sampai 14 Mei tahun 2021. Berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Maka marilah kita tetap menjadi gereja Tuhan yang setia dalam pelayanan, tetap berpengharapan bahwa Tuhan, Raja Gereja, senantiasa memberkati kehidupan kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur. Tuhan menyertai jalannya ibadah saat ini. Tuhan, kami hendak menyerahkan, menyandarkan kehidupan gereja Tuhan ini, GKJ Wonosobo Timur, dalam kasih, naungan dan berkat Tuhan. Tuhan, setelah usai kebaktian ini, kami hendak pulang, melanjutkan setiap kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami hendak menyerahkan kehidupan kami kepada kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan seru doa ini. Amin.
Jemaat yang terkasih, dengan hormat saya undang untuk berdiri. Marilah kita memuliakan nama Tuhan melalui lantunan kidung jemaat 402. Kita pujikan bait 1 dan 3. Ku perlukan juru selamat. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara, memberikan kepada saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kebaktian ini kita akhiri dengan lantunan kidung jemaat 346 bait 1. Tuhan Allah beserta engkau.
Kami Majelis GKJ Wonosobo Timur mengucapkan selamat ulang tahun ke-23 GKJ Wonosobo Timur. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku. Ku siapkan hatiku
Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku